Maintenance besar e-football akhirnya selesai. Dan sekarang kita sudah masuk ke musim baru. eFootball 2027, kalau kalian baru saja masuk ke game dan langsung ingin bermain divisi, Bapak sarankan jangan terburu-buru. Ada beberapa perubahan besar yang bisa membuat cara bermain kalian terasa berbeda dari sebelumnya. Bahkan beberapa kebiasaan yang selama ini kita gunakan untuk mengatur formasi dan bertahan sekarang sudah berubah. Ada team playstyle baru, ada sistem formasi yang bisa berubah ketika menyerang dan bertahan. Ada perubahan playing style pemain, bahkan ada individual instructions yang sudah dihapus. Jadi kalau setelah update kalian merasa permainan terasa berbeda, itu bukan cuma perasaan kalian. Memang ada banyak hal yang berubah di dalam game. Hari ini kita akan membahas perubahan yang paling penting dan paling berpengaruh untuk kalian yang bermain eFootball Mobile. Supaya sebelum kembali mengejar divisi 1, kalian sudah tahu apa saja yang berubah. Bersama aku, Bapak eFootball Indonesia. Tempatnya para penghuni divisi 6 berubah jadi monster divisi 1. Welcome back di layar bareng Bapak eFootball. Ngajarin kau main biar nggak terus-terusan tolol. Gak usah banyak gaya kalau cuma jadi lumbung gol. Strategi kau jelek bikin gawangmu gampang dibobol. Gacha modal sedekah ngarep dapet kartu epic. Kemakan rayuan YouTuber yang pura-pura ngasih trik. Kena bantai langsung panik, pengen epic. Saldo tercekik, tawaran pinjol langsung tertarik. Tips Bapak paling matang buat kau siap cari penantang. Jadilah anak tersayang. Tekan tombol subscribe sekarang. Perubahan pertama yang menurut Bapak paling menarik adalah hadirnya tim playstyle baru bernama Overload. Kalau selama ini kita sudah mengenal possession game, quick counter, long ball counter, dan gaya bermain lainnya, sekarang ada satu pilihan baru yang memiliki filosofi berbeda. Overload membuat pemain lebih berkonsentrasi di sisi lapangan tempat bola berada. Tujuannya adalah menciptakan keunggulan jumlah pemain sehingga kalian memiliki lebih banyak pilihan umpan dalam jarak dekat. Artinya, ketika bola berada di sisi kanan, pemain lain akan lebih banyak berkumpul di area tersebut. Kalian bisa memainkan bola dengan umpan pendek karena rekan satu tim berada lebih dekat. Menariknya, konsep ini tidak hanya berlaku ketika menyerang. Saat bertahan, overload juga membuat bentuk tim menjadi lebih kompak dan membantu pemain lebih cepat mendekati pembawa bola. Jadi secara sederhana, overload mencoba memenangkan pertandingan melalui jumlah pemain di sekitar bola. Ini menarik karena cara berpikirnya berbeda dengan formasi yang sengaja memperlebar permainan. Dan menurut Bapak, tim playstyle baru ini berpotensi membuka banyak eksperimen formasi baru di divisi. Konami sendiri menjelaskan bahwa penambahan overload memang ditujukan untuk memperluas pilihan taktik dalam permainan. Perubahan kedua bahkan lebih besar untuk pemain yang suka utak-atik formasi. Sekarang ada fitur bernama Fluid Formation. Dengan fitur ini, kalian dapat menentukan formasi yang berbeda ketika tim sedang menyerang dan ketika sedang bertahan. Jadi kalian tidak lagi harus menggunakan satu bentuk formasi sepanjang pertandingan. Sebagai contoh, ketika menyerang kalian bisa menempatkan seorang fullback lebih tinggi untuk membantu serangan. Namun ketika kehilangan bola, posisi tersebut dapat berubah sehingga jumlah pemain di lini belakang bertambah. Begitu juga dengan pemain sayap. Saat menyerang, dia bisa berada di posisi yang lebih tinggi. Tetapi ketika bertahan, posisinya dapat berubah untuk membantu lini pertahanan. Jadi sekarang kita bisa mulai berpikir bukan hanya formasi saya apa, tetapi juga formasi saya berubah menjadi apa ketika kehilangan bola. Ini menurut Bapak akan menjadi salah satu bagian paling menarik dari update kali ini. Terutama untuk kalian yang suka membangun taktik sendiri. Karena sebuah tim sekarang bisa memiliki wajah yang berbeda ketika menyerang dan bertahan. Nah, ini jangan sampai dilewatkan. Konami sekarang membagi playing style menjadi dua kategori utama, yaitu attacking playing style dan defensive playing style. Setiap pemain sekarang akan memiliki salah satu dari kategori tersebut, atau bahkan keduanya. Konami juga menambahkan berbagai playing style baru dengan fokus yang cukup besar pada gaya bertahan. Artinya, kita tidak bisa lagi melihat playstyle pemain dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ketika memilih pemain untuk sebuah formasi, kita harus mulai memperhatikan bagaimana karakter pemain tersebut bekerja ketika tim menyerang dan bagaimana dia berfungsi ketika tim bertahan. Dan menurut Bapak, perubahan ini akan membuat pemilihan pemain menjadi lebih menarik. Karena dua pemain yang bermain di posisi yang sama belum tentu memberikan perilaku yang sama ketika berada dalam sebuah sistem. Jadi mulai sekarang jangan hanya bertanya, overallnya berapa? Tetapi tanyakan juga, playing style Nia bekerja seperti apa dalam formasi saya?
Sekarang kita masuk ke perubahan yang paling gampang terlihat ketika bermain. Konami menambahkan command baru bernama Dynamic Volley. Ketika bola berada di udara, kalian sekarang bisa menggunakan command Stunning Shot untuk mengarahkan tendangan volley ke gawang. Jadi kalau sebelumnya kalian mendapatkan bola udara dan harus menunggu bola turun terlebih dahulu, sekarang ada situasi tertentu di mana kalian bisa langsung mencoba melakukan volley. Ini bukan sekadar perubahan kecil, karena jenis penyelesaian seperti ini bisa menghasilkan momen yang berbeda ketika menyerang. Kalian mungkin akan mulai melihat lebih banyak percobaan volley dari situasi crossing, bola muntah, atau umpan lambung yang jatuh di area berbahaya. Tetapi jangan langsung menganggap setiap bola udara harus ditembak menggunakan dynamic volley. Tetap lihat posisi pemain, arah bola, dan posisi lawan. Karena command baru tidak otomatis berarti semua situasi menjadi lebih mudah. Konami memang menjadikan dynamic volley sebagai salah satu command baru utama di V60.0. Selain perubahan besar tadi, masih ada banyak perubahan sistem yang mungkin baru terasa setelah kalian memainkan game beberapa kali. Sekarang ada fitur Prioritize Base Team di Autopick Players. Filter pemain berdasarkan posisi juga diperbarui. Pemain dengan position proficiency tinggi sekarang dapat ikut muncul ketika melakukan filter berdasarkan posisi, meskipun posisi tersebut bukan register position yang tercantum di kartu mereka. Kemudian statistik dari game plan yang sedang digunakan sekarang dapat terlihat ketika melakukan player progression maupun pada pemain di bangku cadangan. Jumlah backup player slots juga dinaikkan menjadi 900 sementara slot manager meningkat menjadi ke 100. Jadi update kali ini bukan hanya soal gameplay. Banyak bagian kecil dalam sistem game plan dan pengelolaan squad juga mendapatkan perubahan. Sekarang kita masuk ke fitur yang mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap divisi, tetapi menarik untuk dimainkan bersama teman. eFootball sekarang memiliki custom turnamen. Kalian bisa membuat turnamen sendiri atau bergabung dengan turnamen yang dibuat oleh pemain lain. Berbagai aturan dan pengaturan turnamen juga bisa disesuaikan. Jadi kalau biasanya kalian hanya bermain pertandingan 1 lawan 1 dengan teman, sekarang ada ruang untuk membuat kompetisi yang lebih terstruktur. Menurut Bapak, fitur seperti ini memang tidak mengubah meta divisi, tetapi bisa membuat eFootball lebih seru ketika dimainkan bersama komunitas atau teman-teman. Daily Game juga mendapatkan perubahan dengan hadirnya mini game baru. Jadi setelah update ini, aktivitas harian di eFootball bukan hanya soal masuk, mengambil hadiah, lalu keluar. Ada pengalaman baru yang bisa kalian temukan melalui Daily Game. Bagian ini memang tidak sebesar perubahan Overload atau Fluid Formation, tetapi tetap menjadi salah satu konten baru yang layak kalian cek setelah pertama kali masuk ke game. Jadi kalau kalian baru selesai maintenance dan merasa eFootball sekarang terasa berbeda, memang ada alasannya. Kita mendapatkan team playstyle baru bernama Overload. Kita mendapatkan Fluid Formation yang memungkinkan bentuk tim berubah antara fase menyerang dan bertahan. Playing style pemain sekarang dibagi menjadi attacking playing style dan defensive playing style. Individual instructions attacking dan deep line sudah dihapus. Ada dynamic volley dengan komen baru untuk melakukan volley menggunakan stunning shot. Dan di luar gameplay ada custom turnamen. Perubahan daily game serta berbagai peningkatan pada sistem game plan dan pengelolaan pemain. Jadi pesan Bapak sederhana, jangan langsung masuk divisi. Coba rasakan dulu bagaimana game ini bekerja setelah update. Karena kalau kalian masih menggunakan kebiasaan lama tanpa memahami perubahan baru, bisa saja kalian mengira permainan kalian yang bermasalah. Padahal mungkin sistemnya yang sudah berubah. Dan justru disinilah menariknya. Update besar seperti ini bukan hanya menghadirkan fitur baru, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari kembali cara bermain eFoot. Kalau kalian sudah mencoba update terbaru ini, tuliskan di kolom komentar perubahan apa yang paling kalian rasakan. Dan kalau kalian ingin Bapak membedah lebih dalam tentang Overload, Fluid Formation, atau perubahan taktik lainnya, jangan lupa subscribe. Semoga kita nggak pernah ketemu saat push divisi. Pertandingan selesai. Yo, peluit panjang baru saja berbunyi, tapi aksi kita takkan pernah berhenti. Strategi matang, eksekusi menantang. Trik baru Bapak eFootball di video mendatang. Jangan ketinggalan meta yang paling baru. Klik subscribe sekarang biar makin seru. Nyalain lonceng biar aku bonceng. Biar skill kalian masuk divisi 1. Kasih like dan komen taktik paling paten. Share ke kawan, kasih tahu siapa yang bikin konten. eFootball janganlah dibikin rumit. Top up rajin tapi sedekah pelit.